saya Ziba Naila Oktavi dari kelas A1 dengan nomor NIM 3 terakhir 048 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2020. Dalam video ini saya akan menunjukkan tutorial dan menjelaskan sedikit cara untuk mensitasikan suatu karya tulis dengan menggunakan Hauerstein. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama, kita langsung saja ke video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah bentuk sitasi Harvard dalam teks. Cukup banyak ketentuan yang harus diketahui ketika menulis rujukan pustaka dalam teks. Namun, berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan dengan seksama ketika kita menuliskan sitasi dalam sebuah teks. Pertama, jika nama penulis memang dimunculkan dalam suatu kalimat, maka tahun terbit ditaruh di dalam kurung. Contohnya, riset yang dilakukan Harvard dalam kurung 2009 tutup kurung menunjukkan bahwa ... Selanjutnya, jika nama penulis tidak dimunculkan dalam kalimat, maka nama penulis dan tahun sama-sama berada dalam kurung. Contohnya, riset belakangan ini dalam kurung Harvard 2009 menunjukkan bahwa ... Yang kedua, jika penulis menerbitkan lebih dari satu karya atau tulisan dalam tahun yang sama, kita dapat membedakan antara tulisan yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan huruf kecil A, B, C, dan sebagainya setelah penulisan tahun. Dalam daftar pustaka, hal ini pun berlaku sama. Contohnya, Reynald dalam kurung 2010A tutup kurung dalam teorinya berusaha membuktikan bahwa ... Selanjutnya, yang ketiga, jika kalimat yang dikutip ingin dirujuk ke banyak sumber, maka sitasinya dapat diurutkan sesuai kronologi tahunnya atau sesuai dengan kuat relevasinya. Contohnya, dengan metode berpikir tersebut, tidak ada satupun hal sulit di dunia yang tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya diikuti dengan Jaya 2008, Baski 2010, Arya Wangsa 2012. Dan yang terakhir adalah jika ada dua pemilik dari suatu karya, maka kedua nama tersebut ditulis. Jika lebih dari satu atau lebih dari dua, gunakan et al. Et al di sini itu berarti sama dengan dan kawan-kawan. Jika tidak ada nama pengarang atau pemiliknya, gunakan anon. Contohnya seperti ini. Suatu manuskrip zaman dahulu, Anon, 1967 mencoba menceritakan ... Penulisan sitasi ini pun bisa berlaku ketika menuliskan secara kutipan langsung. Memindahkan kita sitasi ini pada belakang kalimat dari suatu teks di dalam karya tulis yang kita kutip. Yang kedua, dari artikel jurnal. Penulisan untuk artikel jurnal yaitu nama belakang pengarang, inisial, tahun publikasi, judul artikel menggunakan tanda kutip tunggal, nama jurnal menggunakan format italik, nomor volume ditulis vol, nomor halaman. Contohnya, Hal M 1999 dengan judul artikelnya Breaking the Silence, Marginalization of Registered Nurse Employed in Nursing Homes. Nama jurnalnya Contemporary Nurse dengan dituliskan secara miring.
volume 8, nomor 1, halaman 232 sampai 237. Sementara untuk penulisan jurnal online, penulisannya adalah sama dengan jurnal full text. Hanya saja pada jurnal online, setelah penulisan nomor volume, selanjutnya ditambahkan dengan tanggal diakses dan alamat webnya. Adapun contohnya, Bierberg D. and Drummond M. 2006 dengan judul artikelnya Very Young Children's Body Image, Bodies and Minds Under Contraction, dan judul jurnalnya International Education Journal, volume 7, nomor 4, diakses atau dilihat tanggal 12 Desember 2006, lalu disertai dengan alamat webnya. Dan yang terakhir adalah Harvard Style dari halaman web. Penulisan daftar pustaka Harvard untuk artikel yang dikutip dari web, polanya adalah nama pengarang atau editor atau penyusun, lalu tahun, judul artikel ditulis italik, nama laman yang memuat, tanggal akses, dan alamat webnya. Contohnya, Des Jardins, M. 1998, How to Success in Postgraduate Study, Applied Ecology Research Group. Ini merupakan judul dari artikelnya, lalu diikuti oleh lamannya yaitu University of Canberra, dan dilihat atau diaksesnya adalah pada tanggal 26 April 2001, lalu diikuti dengan alamat webnya. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham atau masih bingung? Tenang, setelah ini saya akan memberikan tips mudah mensitasi dan juga menulis referensi pada Microsoft Word. Yuk simak video berikut ini. Oke, langkah pertama, pastikan teman-teman sudah membuka Microsoft Word terlebih dahulu. Lalu klik tab Preferences, kemudian pilih Style, Insert Citation, lalu Add New Search. Pastikan teman-teman juga sudah mempersiapkan karya tulis atau jurnal yang akan disitasi. Pada bagian type of search, teman-teman bisa memilih jurnal karena dalam konteks ini saya menggunakan jurnal, maka saya akan memilih jurnal. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengisi data-data lainnya ke dalam kotak grid ini sesuai dengan data penting yang ada di karya tulis yang akan teman-teman sitasi dan juga tuliskan referensi atau daftar pustakanya. Pastikan semua data-data yang teman-teman tulis ini sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam karya tulis atau jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Setelah semuanya terisi, teman-teman bisa mengklik OK pada bagian bawah kotak grid tersebut. Secara otomatis akan terbentuk sitasi dari jurnal tersebut. Jika ingin menambahkan daftar pustaka, teman-teman tinggal klik di biografi lalu pilih style dan akan muncul secara otomatis daftar pustaka dari jurnal atau referensi yang teman-teman gunakan. Jika ingin meyakinkan, teman-teman bisa pergi ke Google Scholar lalu tulis sesuai dengan judul yang teman-teman jadikan referensi, klik pada tanda kutip 2. Pada tanda tersebut akan muncul beberapa pilihan referensi atau sitasi dari jurnal atau artikel yang teman-teman gunakan.
Cukup sampai di sini video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini di seluruh media sosial teman-teman semua. And see you, bye-bye.